Cerita oleh Lovely Light. Kejadian ini terjadi saat saya dan keluarga sedang beristirahat di rest area dalam perjalanan liburan tahun kemarin. Awalnya saat sedang parkir, saya nggak nyadar bahwa di samping saya ada sebuah ambulans. Kondisinya mobil kami terhalang sebuah mobil sedan yang terparkir di tengah-tengah antara mobil kami dan ambulans itu. Tapi saya bisa melihat seorang bapak-bapak yang sepertinya supir ambulans tersebut memilih tidur sendirian di depan mobilnya hanya beralasan semen trotoar. Tak lama mobil sedan di tengah-tengah itu pergi, dan saya baru menyadari itu adalah sebuah ambulans. Pintu samping ambulans itu terbuka di mana ada sosok yang sedang duduk di brangkar dalam ambulans itu. Sosok ini telanjang dada dan hanya tubuh bagian bawahnya yang tertutup kain berwarna putih. Dia terduduk menghadap ke arah pintu yang terbuka. Jadi bisa dibilang saya dan sosok ini berhadap-hadapan. Saya ingat sosok ini rambutnya gondrong berantakan, tidak memakai baju atasan, sebuah kain putih menutupi bagian tubuh bawahnya. Lampu dari jalanan hanya menyinari sosok ini sampai ke bagian perutnya. Sementara dari pinggang ke kepala hanya nampak seperti siluet hitam saja. Awalnya saya tidak berpikir apa-apa, sampai akhirnya saya sadar bahwa ambulans ini bukanlah ambulans gawat darurat atau transportasi, melainkan ambulans jenazah. Saya memalingkan wajah saya cepat-cepat dan meminta adik yang menyetir mobil memindahkan lokasi parkir. Ketika saya mencuri pandang ke arah ambulans itu lagi, sosok di dalam ambulans sudah hilang dan hanya menyisakan berangkar kosong saja. Sosok itu dan kain putih yang menutupinya hilang entah kemana. Siapa sosok itu? Saya pun gak tahu. Yang ditinggalkannya hanya kesan merinding yang penuh teka-teki. Apakah dia makhluk halus? Ataukah dia kenek ambulans yang tidur di brangkar? Kalau sosok itu adalah kenek ambulans, kemana dia pergi? Kenapa dalam waktu yang sangat cepat sosoknya sudah menghilang? Tapi akhirnya saya punya jawabannya setelah mencari informasi. Beberapa tahun lalu, aku merawat seorang anak laki-laki yang terkena demam berdarah. Usianya sekitar 7 atau 8 tahun. Ibunya juga terkena demam berdarah dan dirawat di kamar yang sama dengan pasienku itu. Ibunya sudah mengandung. Aku lupa usia kehamilannya. Mungkin sekitar 7 atau 8 kalau tidak salah ingat. Pada hari perawatan ketiga atau keempat, mereka berdua memburuk. Bukan kritis, hanya DB biasa, rambut menurun, dan hematokrit meningkat. Karena ibu sedang hamil, akhirnya dipindahkan ke ICU supaya mendapatkan observasi yang lebih intensif. Ayahnya bolak-balik antara gedung rawat biasa dan gedung ICU, tapi tetap tidur di kamar anaknya. Cerita berikut ku tahu dari cerita anaknya waktu aku visit di pagi harinya. Sebelum aku ke tempat perawat, aku melambai ke kamarnya karena pintu terbuka. Saat aku datang, anaknya sedang duduk sendirian di kamarnya. Ayahnya sedang ke ICU. Anak itu berseri-seri. Katanya semalam mendatang. Gendong adik bayinya. Sekarang papa sedang ke tempat mama membereskan administrasi. Pasienku sendiri juga sudah mulai stabil dan rencananya akan pulang dalam 1-2 hari lagi. Tetapi
Setelah keluar dari kamar itu dan ke tempat suster, kulihat suster-susterku sedang menangis. Mereka bilang ibu dan bayinya meninggal. Ayahnya sekarang sedang mengurus pemakaman ibunya. Siangnya, guru-guru dan teman-teman sekolahnya berdatangan. Hari itu hari pembagian rapot. Tidak ada yang memberitahu dia bahwa dia telah kehilangan ibu dan adiknya. Aku ingat nilai rapotnya bagus. Dan dia bilang ingin cepat memberitahu ibunya supaya ibunya senang. Gurunya cepat-cepat keluar dari ruangan itu dan menangis di lorong rumah sakit. Sampai saat pulangnya, anak itu belum tahu bahwa ia sudah tidak punya ibu. Dan dia juga tidak banyak bertanya. Karena selama beberapa hari, tiap malam saat semua sedang tidur, ibunya datang membesuknya sambil menggendong adik bayinya.